kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu, kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya semaksimal mungkin yang kami bisa untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran dan segera bisa memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Jadi nanti belajar tajwid Al-Qurannya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, dengan media gambar yang kami tampilkan. Semoga saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian juga nanti untuk membaca Al-Qurannya sama-sama kita baca dengan pelan-pelan. Gunanya untuk menterapi, untuk melatih saudara semuanya agar yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang ini kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-43. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-42. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-43. Sekarang mari sama-sama kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu baru kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah dan semoga langsung dapat bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Pertama di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang juga disebut dengan huruf mati. Kalau dulu saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngaji Al-Quran saudara bilang ini huruf mati itu maksudnya itu huruf sukun. Jadi huruf mati dengan huruf sukun itu maksudnya itu sama saja maksudnya tuh. Jadi kalau ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun. Perlu saudara ingat ini ya, bertemunya dua huruf yang sama. Kami ulang, bertemunya dua huruf yang sama, huruf yang satunya sukun dan huruf yang satunya berharokat, maka nama hukum tajwidnya adalah idgham mutamasilain shaghir. Nah seperti ini. Ini bertemunya dua huruf yang sama kan? Nun sukun bertemu dengan huruf nun. Huruf nun bertemu dengan huruf nun. Huruf nun yang satunya sukun, huruf yang nun yang satunya berharokat. Nah, bertemunya dua huruf yang sama, yang satunya sukun dan yang satunya berharokat, maka hukumnya idgham mutamasilain shaghir. Nah, tapi kalau nun sukun bertemu dengan huruf nun ini, ini dia didengungkan, digunahkan seperti itu. Tapi nanti bukan semua idgham mutamasilain itu didengungkan atau digunakan, tidak semua gitu. Kecuali kalau seperti ini nun sukun bertemu dengan huruf nun, nah makanya didengungkan begitu. Karena huruf nun termasuk huruf gunnah, nah, maka kita dengungkan. Wa in, nah kita gunnahkan begitu. Wa in didengungkan tuh suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa in panjangnya
gunnah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya itu dikiaskan dengan harokat, yakni 2 harokat begitu. Namun ada juga ulama yang tidak mengkiaskannya dengan harokat, jadi harus bertalaki, belajar langsung tatap muka dengan seorang guru begitu. Wa inna sya'nughriqhum. Huruf ro kalau dia memiliki harokat kasroh, baris satu ke bawah nih namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Huruf ro kalau dia memiliki harokat kasroh, maka huruf ro dibaca tarkik, dibaca tipis-tipiskan huruf ro-nya. Nughriqo. Huruf qaf dia sukun. Nah, perhatikan gambar di layar. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf qaf. Jadi huruf-huruf yang 5 itu kalau dia sukun pantulkan. Huruf qaf ini sukun pantulkan. Riqo mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra karena dia berada di tengah bacaan. Nah, beda ceritanya kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an kita, kemudian kita berwaqaf berhenti tepat di huruf qalqalah, itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qaf, dia berada di tengah bacaan kita. Maka ini qalqalah sughra. Nughriquhum fala. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Mim sukun bertemu dengan huruf waw. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, ini semua hukumnya sama nama hukumnya. Perhatikan gambar di layar. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di nomor 3. Di situ ada bacaannya izhar syafawi. Nah, keterangannya di situ izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya selain mim dan ba itu kalau ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, ini mim sukun bertemu dengan huruf fa, izhar syafawi. Bertemu dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya tapi huruf fa, izhar syafawi. Ini mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, tapi bertemu dengan huruf waw, izhar syafawi. Sama juga dengan ini izhar syafawi juga begitu. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tak berdengung, jadi baca pendek saja. Hum fala, pendek begitu. Kemudian la dibaca panjang. La dibaca panjang, ini la dibaca panjang, penjelasannya sama. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada alif, ini alif nih, yang ke samping ini alif. Ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Fala sori. Huruf ro memiliki harokat kasrah, dibaca apa tadi? Ya dibaca tarkik, baca tipis. Tipiskan huruf ro-nya. Fala sori. Ri dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sehingga ri dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Sori khalahum. Mim sukun bertemu dengan huruf waw, izhar syafawi tadi sudah kami jelaskan. La dibaca panjang, penjelasannya sama dengan ini. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, sehingga la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Tadi untuk media gambarnya sudah kami tampilkan di awal karena dia sama. Jadi untuk latihan tidak kami tampilkan lagi di sini seperti itu. Supaya kita bisa memahami tanpa bantuan media gambar seperti itu. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, izhar syafawi sudah kami jelaskan tadi. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Jadi perlu nih untuk kita ingat nih, setiap kita mengaji Al-Quran, kalau bertemu nun sukun atau tanda baca tanwin, perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa, terjadi hukum tajwid. Ini nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Huruf qaf itu huruf apa? Huruf qaf huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh gambar di layar. Huruf qaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, hukumnya ikhfa hakiki ya. Silakan hurufnya dihafal. Huruf qaf termasuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kalau dikatakan ab'ad? Karena makharijul huruf nun dengan huruf qaf ini dia jauh, maka dikatakan ab'ad. Sehingga cara membacanya dibaca samar dan berdengung. Bunyi nonnya nih, bunyi non ini kita baca samar. Kalau ab'ad dia lebih condong berbunyi eng. Jadi kita baca
yungqadun seperti itu. Kemudian dzun dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, tapi pada awalnya namanya mad tabi'i, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Apa sebabnya? Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Rumus seperti rumus 2 yang warna hitam. Kami ulang. Kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Nah, sehingga dzu dibaca panjang. Awalnya namanya mad tabi'i. Mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang kita sukunkan berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu, kalau kita mengaji Al-Quran, kalau di atas bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semuanya mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita bertemu mad arid li sukun kita baca 4, semuanya kita harus kita baca 4. Tidak boleh dia selang-seling. Di atas mad arid li sukun baca 4, bawah baca 6, bawah baca 2, bawahnya lagi ketemu lagi baca 4, itu nggak boleh. Harus sama, harus konsisten, tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti di huruf nun, kita baca yungqadun. Jangan qaduna, jangan, tapi qadun. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, karena berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu'. Maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu' itu terletak di akhir suatu ayat, ini kan dia di akhir ayat kan, dan di akhir ayat surah Yasin ayat ke-43 dia di akhir. Maka tidak mengapa, tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu' ini tanpa harus mengulang beberapa kata sebelumnya. Nah, jadi tidak apa-apa. Tidak juga harus mengulang dari beberapa kata sebelumnya, tidak usah begitu. Tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu' jika dia terletak di akhir suatu ayat seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari, kita terapkan. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun. Sampai di sini dulu belajar mengaji kita. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga masih bisa bersama-sama bertemu lagi di belajar mengaji Al-Quran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.